Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai materi prinsip sarang merpati, di mana video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Matematika Kombinatorik dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Ridwan Yudanegara, MPD. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Heli Susmina dengan NPM 20106310500012, kelas 6C, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa, Karawang. Nah, langsung saja kita bahas mengenai materinya, di mana sebagai ilustrasi, misalkan kita mempunyai kandang burung merpati yang memiliki pintu masuk berupa lubang-lubang. Nah, satu lubang berarti satu sarang. Nah, setiap sarang biasanya ditempatkan oleh seekor burung merpati. Misalkan merpatinya itu ada 16 ekor, sedangkan sarangnya itu atau kandangnya hanya mempunyai 14 buah sarang. Nah, prinsip sarang merpati menyatakan bahwa paling sedikit terdapat satu sarang yang ditempatkan oleh 2 ekor merpati. Nah, bisa dilihat pada gambar di sini terdapat pada sarang ketiga terdapat 2 ekor merpati. Dan di sini juga terdapat 2 ekor merpati. Nah, maka dalam prinsip ini terdapat satu sarang yang berisi 2 ekor merpati. Nah, pada masalah burung merpati, prinsip ini tidak memberitahukan di sarang merpati mana yang berisi lebih dari 2 ekor merpati. Entah itu di sarang ketiga, entah itu di sarang ke-6, dan seterusnya. Nah, dari permasalahan tersebut, prinsip sarang merpati mempunyai teorema 6.2 yang dimana jika n plus 1 atau lebih objek ditempatkan di dalam n buah kotak, maka paling sedikit terdapat satu kotak yang berisi 2 atau lebih objek. Nah, bukti misalkan tidak ada kotak yang berisi lebih dari 2 objek, maka total jumlah objek paling banyak adalah n. Ini kontradiksi, karena jumlah objek paling sedikit itu n plus 1. Nah, dari teorema ini kita kembali lagi ke permasalahan sebelumnya, di mana maksud dari teorema ini yaitu, misalkan tadi ada 16 ekor sarang merpati, di mana sarangnya itu atau kandangnya hanya terdapat 14. Nah, berdasarkan teorema 6.2 ini, maka ada satu sarang atau lebih yang berisi 2 atau lebih objek. Jadi, dalam satu sarang itu tidak boleh hanya terdapat satu objek. Maka, satu sarang itu harus berisi 2 atau lebih objek. Karena berdasarkan teorema 6.2 di mana n plus 1 atau lebih objek. Nah, kemudian di prinsip sarang merpati ini ada teorema 6.3 yang dimana teorema ini adalah teorema prinsip sarang merpati yang diperumum, yang berbunyi jika m objek ditempatkan di dalam n buah kotak, maka paling sedikit terdapat satu kotak yang berisi minimal m per n objek. Nah, teorema 6.3 ini juga menyatakan bahwa jika n buah kotak akan diisi dengan m sama dengan n dikali k plus 1 objek, yang dalam hal ini k-nya ini adalah bilangan positif, maka paling sedikit terdapat satu kotak yang berisi minimal k plus 1 objek. Nah, dari teorema-teorema ini, untuk lebih memahami, langsung saja kita bahas mengenai contoh penerapan prinsip sarang merpati. Nah, di sini soal nomor 1, misalkan terdapat banyak bola merah, bola kuning, dan bola biru di dalam sebuah kotak. Nah, berapa paling sedikit jumlah bola yang diambil dari kotak tanpa melihat ke dalam kotak? Nah, untuk menjamin bahwa sepasang bola yang berwarna sama terambil, maka kita menggunakan teorema 6.2 sarang merpati, di mana penyelesaiannya jika setiap warna dianggap sebagai sarang merpati. Nah, tadi kan di soal warnanya itu ada warna merah, ada warna kuning, dan ada warna biru. Maka terdapat n-nya itu sama dengan 3, atau objeknya itu ada 3, yaitu merah, kuning, dan biru. Nah, karena itu jika orang mengambil paling sedikit n plus 1, di mana n-nya tadi adalah 3, maka 3 ditambah 1 sama dengan 4 bola.
yang dimana ini merupakan misalkan merpatinya. Nah, maka dapat dipastikan sepasang bola yang berwarna sama ikut terambil. Jadi ada empat bola itu dipastikan sepasang bola yang berwarna sama terambil gitu. Nah, jika kita mengambil 3 bola saja, maka ada kemungkinan ketiga bola itu berbeda warna satu sama lain. Jadi 4 buah bola ini adalah jumlah minimum yang harus diambil dari dalam kotak untuk menjamin terambilnya sepasang bola yang berwarna sama. Nah, untuk permasalahan nomor 1 ini, kita menggunakan teorema 6.2 prinsip sarang merpati. Nah, kemudian untuk soal yang kedua, misalkan dari 100 orang, setidaknya berapa banyak orang yang memiliki nama dengan huruf depan yang sama. Nah, untuk permasalahan yang nomor 2 ini, kita menggunakan teorema prinsip sarang merpati, yaitu teorema 6.3. Mana penyelesaiannya, jika diketahui dari soal, ini M-nya itu adalah 100 orang. Nah, N-nya itu dimana objeknya itu dengan huruf depan yang sama, dimana alfabet itu kan ada 26, maka N-nya itu adalah 26. Maka kita masukkan rumus dari teorema 6.3 tadi, M per N, jadi M-nya 100 dan N-nya 26. Jadi 100 per 26 atau 100 dibagi dengan 26 itu 3,84, atau artinya 3 dengan sisa 22. Nah, kita hanya perlu menganggap 22 orang ini memiliki nama dengan huruf depan yang berbeda. Nah, akibatnya paling sedikit kita temukan, tadi sudah kita hitung ya, 3 plus masukin rumus 6.3 tadi, yang dimana K plus 1. Jadi, K-nya itu kan bilangan positif, jadi 3 plus 1 sama dengan 4. Jadi, dari soal nomor 2 ini, terdapat 4 orang yang memiliki nama dengan huruf depan yang sama. Nah, untuk permasalahan nomor 2 ini menggunakan teorema prinsip sarang merpati, yaitu teorema 6.3. Atau misalkan ini kan sudah kita ketahui ya, nilainya 100 dibagi dengan 26 itu 3,84. Nah, 3,84 ini kita bulatkan ke atas menjadi 4. Maka sudah diperoleh bahwa 4 orang yang memiliki nama dengan huruf depan yang sama. Nah, jadi untuk prinsip sarang merpati ini dari teorema 6.2 dan 6.3 itu sangat bermanfaat untuk kita mengetahui berapa nama dengan huruf depan yang sama atau dengan tanggal lahir yang sama, dan untuk mengetahui berapa kandang yang berisi merpati. Karena untuk teorema 6.2 ini hanya boleh satu kandang itu berisi 2 atau lebih objek. Jadi tidak boleh dalam satu kandang atau dalam satu kotak itu berisi 1 objek saja, karena berdasarkan teorema 6.2 itu adalah kontradiksi. Oke, baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi prinsip sarang merpati. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Mohon maaf bila ada kesalahan atau penjelasan yang kurang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.